Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak untuk pembelajaran matematika mode daring. Dan untuk bahasan kita hari ini, kita masih akan melanjutkan bahasan kita yang sebelumnya, yaitu mengenai bentuk dari bahasan logika matematika. Tapi sebelum kita mulai dan masuk ke pembelajaran atau bahasan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan, amin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan langkah-langkah yang kita langkahkan, setiap kaki yang kita langkahkan mendapatkan rahmat, lindungan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja ke bahasan kita untuk di minggu ini maksudnya. Masih melanjutkan yang bahasan sebelumnya, dan ini ada tambahan mengenai bentuk dari pernyataan majemuk, di mana dikatakan bahwa pernyataan majemuk itu dibagi menjadi 4 bagian, dan salah satu dari pernyataan majemuk itu ada yang disebut dengan implikasi, di mana bahasan implikasi itu ternyata masih mempunyai ranting begitu ya, atau akar-akarnya, di mana implikasi itu diantaranya ada inverse, kemudian konvers, kemudian kontraposisi. Yang asalnya implikasi itu kalau kita misalkan ambil contoh P maka Q, jadi yang di bawahnya adalah dua dulu ya, dua pernyataan antara P dan Q. Implikasi itu disimbolkan dengan bentuk yang seperti ini ya. Maka kalau kita lihat atau kalau misalnya akan Bapak jabarkan di sini skemanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi lingkaran dari implikasi itu akan berubah menjadi P dan negasi Q, itu lingkarannya. Kemudian untuk konversnya adalah kebalikannya, asalnya P maka Q akan berubah menjadi Q maka P. Kemudian inverse itu adalah kebalikan ya. Inverse itu kebalikan. Jadi bukan berarti dibalikin P maka Q jadi Q maka P gitu kan. Tapi kebalikan itu selain dari bentuknya juga ternyata nilainya juga berubah ya. Seperti maksudnya P maka Q akan berubah menjadi negasi P maka negasi Q. Kemudian kontraposisinya adalah kebalikan dari inverse. Jadi masing-masing mempunyai pasangannya gitu ya. Kalau bentuk implikasi dengan konvers, kalau inverse-nya dengan kontraposisi. Untuk lebih jelasnya kita coba jabarkan atau lihat ke bentuk tabel kebenarannya ya. Nah, disajikan tabel kebenaran itu P maka maksudnya P dan Q. Pernyataan P maksudnya dengan pernyataan Q. Ini sudah rumus bakunya juga, BBSS, kemudian Q-nya adalah BSBS. Maka kalau ingkaran dari P itu, kalau ini BBSS maka SS BB. Ini juga sama, Q itu BSBS kalau diingkarkan menjadi SB. Nah, implikasinya sudah kita bahas sebelumnya, bahwa implikasi itu adalah dikatakan salah kalau BS begitu ya. Jadi kalau nilainya akan salah kalau BS, maksudnya pernyataan pertamanya B, pernyataan keduanya S ya. Nah, dibuktikan di sini BS maka hasilnya akan S, sisanya B semuanya. Untuk konvers juga sama, konvers itu Q maka P, berarti Q maka P. Nah, konvers, inverse, dan kontraposisi itu adalah bagian dari implikasi. Maka rumusannya juga akan sama, yaitu ketika BS akan S. Cuma harus kita buktikan dulu begitu ya, biar tidak menjadi omong kosong gitu ya. Lamun saur dina bahasa Sunda mah perlu buktos sanes waos ya. Nah, konvers itu Q maka P. Cari yang bentuk BS-nya, BS. Nah, nilainya adalah S. Sisanya pasti B. Kemudian inverse itu negasi P maka negasi Q. Negasi P maka negasi Q. Cari juga yang BS-nya. Adanya di baris ketiga, BS tuh. Berarti nilainya adalah S, sisanya B. Kemudian kontraposisi juga sama. Kalau kontraposisi kan tadi kebalikan dari kebalikan dari inverse.
untuk bentuknya, tapi ternyata nilainya enggak gitu ya. Pembuktiannya ternyata berbeda. Pembuktian tabel kebenarannya maksudnya. Kontraposisi itu tabel kebenarannya adalah negasi Q maka negasi P. Negasi Q maka negasi P. Cari yang BS. BS tuh kan berarti adanya di kolom maksudnya di baris kedua. Ininya B, ininya S, maka nilainya adalah S. Sisanya harus B. Nah, itu adalah bentuk dari bukti tabel kebenaran mengenai bentuk konvers, invers, dan kontraposisi, yang dimana ketiga bentuk tersebut adalah bagian dari implikasi. Nah, ini adalah contoh bukti dari bentuk tabel kebenaran. Sekarang kita coba ke bentuk kalimat. Nah, ada pernyataan seperti ini: tentukan konvers, invers, kontraposisi dari ingkaran maksudnya dari pernyataan jika ABCD bujur sangkar maka semua sisinya sama panjang. Nah, kita buat terlebih dahulu. Pernyataan P-nya adalah ABCD adalah bujur sangkar. Kemudian Q-nya itu adalah semua sisinya sama panjang. Nah, jadi kalau kita buat menjadi sebuah konversnya Q maka P. Nah, jadi dibalikkan. Q maka P. Jika semua sisinya sama panjang, maka ABCD bujur sangkar. Nah, kemudian inversnya negasi P maka negasi Q. Tadi kan P-nya adalah ABCD bujur sangkar, maka kalau ternyata dinegasikan dia akan berubah. Jika ABCD bukan dengan seperti itu ya, bukan bujur sangkar, maka semua sisinya tidak panjang karena P dan Q-nya masing-masing menjadi sebuah ingkaran begitu. Kemudian untuk kontraposisi negasi Q maka negasi P. Nah, ini kontraposisi kebalikan dari bentuk pernyataan kalimat inversnya ya. Jika semua sisinya tidak sama panjang, maka ABCD harusnya dipilih lah salah satunya. Maka ABCD bukan bujur sangkar. Maaf ini atau tidak bujur sangkar. Maaf ini salah ketik ya. Maksudnya tidak sama, maka ABCD bukan bujur sangkar. Dan kalau diingkarkan akan berubah seperti ini: ABCD bujur sangkar dan semua sisinya sama panjang. Maaf, semua sisinya tidak sama panjang. Nah, seperti itu. Ini adalah bentuk pembuktian dari konvers, invers, kontraposisi, dan ingkaran dilihat dari bentuk pola kalimatnya ya. Jadi ada pembuktian itu ada dua, ada yang menggunakan tabel kebenaran ya, ada juga yang menggunakan bentuk kalimat. Nah, silakan kalian mantapnya di mana, mau di kalimat boleh, mau di tabel kebenaran juga silakan ya, karena nanti di soal mah sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Tapi saran dari Bapak, pelajari semuanya ya, biar semuanya tersebut bisa lebih dimengerti dan lebih dipahami lagi. Tapi kalau ternyata ada yang satu masih belum ngerti, minimal yang satunya harus lebih paham seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin untuk bahasan kita di minggu ini. Jadi simpulannya, implikasi itu ada bagian-bagiannya, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada konvers, yang kedua ada invers, yang ketiga ada kontraposisi, dan tambahan lagi adalah bentuk dari ingkarannya. Oke, untuk tugasnya seperti biasa harus ada tugas ya sebagai bahan dasar sebuah latihan begitu maksudnya. Tolong kalian buat minimal 3 bentuk pembuktian kalimat, maksudnya dari implikasi yang sudah kalimat buat. Boleh ngambil kalimat yang kalian sudah buat di tugas sebelumnya, kemudian dikonverskan, diinverskan, kemudian dikontraposisikan, tambahannya dengan ingkarannya seperti itu ya. Berapa Pak? Minimal 3. Kalau 5 boleh Pak, silahkan. Kalau 1 ya kurang berarti ya. Jadi intinya belajar logika itu rasanya lebih mudah gitu daripada belajar yang lain, karena kan kita lebih membuktikan daya nalar kita dengan menggunakan otak kiri yang pada dasarnya bisa dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.